Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khairia Rizkin Siregar, NPM 1805-170378 dari kelas 6A Akuntansi Siang. Pada hari ini, saya akan membahas tentang mata kuliah manajemen biaya dengan materi Activity Based Costing atau yang biasa disebut dengan ABC. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian Activity Based Costing. Nah, pengertian Activity Based Costing itu adalah metode penentuan biaya produk yang pembebanan biaya overhead berdasarkan pada aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses produksi. Sedangkan menurut Hong Ren tahun 2015, Activity Based Costing itu adalah suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Kapan sistem Activity Based Costing diperlukan? Nah, sistem Activity Based Costing itu diperlukan ketika pada saat yang pertama yaitu sistem penjadwalan yang sudah terotomatisasi di pabrik. Kedua, persaingan yang semakin erat meningkatkan biaya kesalahan yang disebabkan kekeliruan dalam penentuan harga jual. Dan yang ketiga yaitu diversitas produk sangat tinggi dalam hal volume ukuran dan kompleksitas produk. Langkah-langkah sistem Activity Based Costing itu terdapat dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada tahapan pengaplikasian sistem Activity Based Costing, yaitu A. Identifikasi biaya sumber daya untuk berbagai macam aktivitas dapat dilakukan dengan cara aktivitas mengkonsumsi sumber daya. B. Aktivitas tingkat satuan atau tingkat unit kegiatan adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka menghasilkan satu satuan individu dari produk atau jasa. C. Aktivitas tingkat produk atau tingkat produk kegiatan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produksi dari satu tipe produk atau jasa yang spesifik. Yang kedua yaitu mengalokasikan biaya ke dalam objek biaya. Activity Based Costing merupakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya dalam mengalokasikan biaya sumber daya ke dalam produk. Dan yang terakhir yaitu ketiga, yaitu mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya, yaitu pemicu biaya aktivitas harus dapat menjelaskan naik turunnya biaya. Manfaat dari Activity Based Costing yaitu yang pertama, untuk menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, yang mengarahkan kepada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan kepada keputusan strategik yang lebih baik tentang penentuan harga jual, lini produk, pasar, dan pengeluaran modal. Kedua, untuk menyajikan pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh adanya aktivitas. Dan yang ketiga yaitu untuk memudahkan manajer memberikan informasi tentang biaya relevan untuk pembuatan keputusan bisnis. Dan adapun keterbatasan dari Activity Based Costing yaitu alokasi. Tidak semua biaya memiliki aktivitas atau pemicu konsumsi sumber daya yang sesuai. Pengabaian biaya. Biaya produk atau jasa yang diidentifikasi oleh sistem Activity Based Costing tidak memuaskan. Biaya dan waktu. Salah satu kendala dalam penerapan Activity Based Costing adalah besarnya biaya aplikasi dan lamanya proses implementasi Activity Based Costing. Kelebihan dari Activity Based Costing yaitu 1. Biaya produk yang lebih akurat baik pada industri manufaktur maupun industri jasa lainnya. 2. Biaya Activity Based Costing memberikan perhatian pada semua aktivitas sehingga semakin banyak biaya tidak langsung yang dapat ditelusuri. 3. Sistem Activity Based Costing cukup fleksibel untuk menelusuri biaya berdasarkan berbagai objek biaya. Dan yang keempat yaitu sistem Activity Based Costing mengakui banyak aktivitas penyebab timbulnya biaya sehingga manajemen dapat menganalisis aktivitas dan proses prediksi. Nah, di sini itu ada contoh soal yaitu PT Khairia Tbk menjual 2 produk yaitu tas dan sepatu. Datanya akan disajikan sebagai berikut.
Keterangan volume produksi tas sebesar Rp10.000, sedangkan keterangan volume produksi sepatu sebesar Rp40.000. Keterangan harga jual tas sebesar Rp12.000 dan keterangan harga jual sepatu sebesar Rp6.000. Keterangan biaya utama tas sebesar Rp6.000 dan keterangan biaya utama sepatu sebesar Rp3.000 dan keterangan jam kerja langsung tas sebesar Rp5.000 dan keterangan jam kerja langsung sepatu yaitu sebesar Rp10.000. Akuntan Manajemen PT Khairiyah Tbk mengidentifikasi aktivitas Kaspol yang dianggarkan. Datanya sebagai berikut. Aktivitas rekayasa, biaya aktivitas dianggarkan Rp300.000, aktivitas setup, biaya aktivitas dianggarkan Rp1 juta, aktivitas perputaran mesin, biaya aktivitas dianggarkan Rp3 juta, aktivitas pengemasan, biaya aktivitas dianggarkan Rp200.000, dan total biaya aktivitas sebesar Rp4.500.000. PT Khairiyah Tbk menjual 2 produk yaitu tas dan sepatu. Datanya akan disajikan sebagai berikut. Aktivitas jam rekayasa, konsumsi aktivitas tasnya Rp6.000 dan konsumsi aktivitas sepatunya Rp9.000 dan total jam rekayasanya Rp15.000. Aktivitas jam setup, konsumsi aktivitas tasnya Rp400 dan konsumsi aktivitas sepatunya Rp600 dan total jam setupnya Rp1.000. Aktivitas jam perputaran mesin, konsumsi aktivitas tasnya Rp50.000, konsumsi aktivitas sepatu Rp100.000 dan total jam perputaran mesinnya yaitu Rp150.000. Aktivitas jam pengemasan, konsumsi aktivitas tasnya Rp5.000 dan konsumsi aktivitas sepatunya Rp20.000 dan total jam pengemasannya yaitu Rp25.000. Dan pertanyaannya adalah, hitunglah 1. Biaya produk tas dan sepatu dengan sistem konvensional. Kedua, hitunglah biaya produk tas dan sepatu dengan sistem activity based costing. Nah, di sini kita akan menjawab sistem konvensionalnya dulu ya. Total jam kerja langsung sama dengan 5.000 ditambah 10.000 sama dengan 15.000 jam tarif. Overhead jam kerja langsung sama dengan 4.500.000 per 15.000 sama dengan 300 per jam kerja langsung. Nah, data jam kerja langsung itu dapat dilihat pada tabel 1 dan 4.500.000 itu adalah total biaya aktivitas yang dianggarkan. Biaya overhead dibebankan. Produk tas total 5.000 dikali 300 sama dengan 1.500.000. Per unit tasnya yaitu 150. Produk sepatu total 10.000 dikali 300 sama dengan 3 juta. Per unit sepatu yaitu 75. Biaya per unit itu dapat dihitung dari total biaya dibagi dengan volume produksi. Penyelesaian yang kedua yaitu dengan sistem Activity Based Costing atau ABC. Aktivitas rekayasa, biaya aktivitasnya 300.000, konsumsi aktivitasnya 15.000 dan tarif aktivitas rekayasanya yaitu 20. Aktivitas setup, biaya aktivitas 1 juta, konsumsi aktivitas 1.000 dan tarif aktivitas setupnya yaitu 1.000. Aktivitas perputaran mesin, biaya aktivitasnya 3 juta, konsumsi aktivitasnya 150.000 dan tarif aktivitas perputaran mesinnya yaitu sebesar 20. Aktivitas pengemasan, biaya aktivitas 200.000, konsumsi aktivitas 25.000 dan tarif aktivitas pengemasannya yaitu sebesar 8. Nah, tarif aktivitas itu dapat dihitung dengan cara biaya aktivitas dibagi dengan konsumsi aktivitas. Biaya overhead pabrik yang dibebankan ke masing-masing produk dapat dihitung sebagai berikut. Produk tas, aktivitas rekayasa
tarif aktivitasnya 20, konsumsi aktivitasnya 6.000, total biaya overheadnya 120.000, dan biaya overhead per unit aktivitas rekayasanya yaitu 12. Aktivitas setup, tarif aktivitasnya 1.000, konsumsi aktivitasnya 400, total biaya overheadnya 400.000, dan biaya overhead per unit aktivitas setupnya yaitu 40. Aktivitas perputaran mesin, tarif aktivitasnya 20, konsumsi aktivitasnya 50.000, total biaya overheadnya 1 juta, dan biaya overhead per unit aktivitas perputaran mesinnya yaitu 100. Dan aktivitas pengemasan, tarif aktivitasnya 8, konsumsi aktivitasnya 5.000, total biaya overhead 40.000, dan biaya overhead per unit aktivitas pengemasan yaitu 4. Nah, mencari total biaya overhead itu dapat dihitung dengan cara tarif aktivitas dikali dengan konsumsi aktivitas. Contohnya rekayasa. 20 dikali 6.000 maka sama dengan total biayanya 120.000. Dan sedangkan biaya overhead per unit dapat dihitung dengan cara total biaya overhead dibagi dengan volume produksi. Contohnya rekayasa, total biaya 120.000 dibagi 10.000. Maka biaya overhead per unitnya dapatlah dia 12. Produk sepatu, aktivitas rekayasa, tarif aktivitasnya 20, konsumsi aktivitasnya 9.000, total biaya overheadnya 180.000, dan biaya overhead per unit aktivitas rekayasanya yaitu 4,5. Aktivitas setup, tarif aktivitasnya 1.000, konsumsi aktivitasnya 600, total biaya overheadnya 600.000, dan biaya overhead per unit aktivitas setupnya yaitu 15. Aktivitas perputaran mesin, tarif aktivitasnya 20, konsumsi aktivitasnya 100.000, total biaya overheadnya 2 juta, dan biaya overhead per unit aktivitas perputaran mesinnya yaitu 20. Aktivitas pengemasan, tarif aktivitasnya 8, konsumsi aktivitasnya 20.000, total biaya overheadnya 160.000, dan biaya overhead per unit aktivitas pengemasan yaitu 4. Nah, cara mencari total biaya overhead dan biaya overhead per unit itu sama ya cara mencarinya dengan penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Demikianlah pembahasan saya hari ini. Semoga materi pembahasan yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan buat kita semua. Jika ada tutur kata saya yang salah yang berkenan di hati Anda, mohonlah saya dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.